Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Anak-anakku sekalian, kelas 12 yang saya banggakan, kali ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Ketahuilah bahwa pernikahan di dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena dengan pernikahan, maka keturunan manusia itu terus berlanjut. Dan dengan pernikahan, maka garis keturunan seseorang dengan orang tuanya dikatakan sah. Anakku, kelas 12 yang saya banggakan, apa itu yang dinamakan nikah? Nikah secara bahasa berarti berkumpul atau berhubungan badan. Dalam pepatah Arab dikatakan, tanakahatil ashjar idzam dhamma ba'duha ba'da. Pepohonan itu menikah ketika salah satu dari pohon tersebut berkumpul dengan pohon yang lain. Artinya perkumpulan secara bahasa sudah dikatakan menikah. Dan juga nikah secara bahasa bisa diartikan dengan hubungan badan. Artinya ketika ada orang mengatakan nikah, maka itu bisa saja yang dimaksud adalah berhubungan badan. Cuman itu definisi nikah secara bahasa. Kemudian, apa yang dimaksud nikah secara istilah? Secara istilah, nikah adalah akad yang berdampak halalnya berhubungan badan dengan memakai lafadz nikah, tazwid atau terjemahan dari keduanya. Jadi, nikah itu adalah akad, transaksi, yang nanti akibatnya itu menghalalkan seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan badan. Tetapi harus dengan transaksinya itu atau akadnya itu harus memakai lafadz nikah atau memakai lafadz tazwid, zawwajtuka, atau memakai terjemah daripada keduanya. Anak-anak kelas 12 yang saya banggakan, bagaimana hukum nikah? Untuk menjawabnya, maka hukum nikah itu akan berbeda-beda tergantung kondisi seseorang. Ulama meringkas hukum nikah itu tidak kurang dari 5 hukum. Yang pertama, hukum nikah adalah wajib. Bagi siapa itu? Bagi seseorang yang sudah punya biaya menikah dan dia punya keinginan menikah. Seandainya dia menahan tidak menikah, maka dia khawatir terjerumus ke dalam hawa nafsunya. Maka nikah bagi dia hukumnya wajib. Yang kedua, hukum menikah itu adalah sunnah. Bagi siapa? Bagi seseorang yang memiliki biaya menikah dan dia punya keinginan untuk menikah, akan tetapi seandainya dia menahan diri untuk tidak menikah, dia masih bisa mengendalikan hawa nafsunya. Yang ketiga, hukum nikah itu adalah mubah. Dan ini adalah hukum dasar daripada nikah itu sendiri. Bagi siapa nikah itu hukumnya mubah? Bagi seseorang yang sudah memiliki biaya, akan tetapi dia tidak punya keinginan untuk menikah. Kemudian yang keempat, ada hukum nikah yang makruh. Loh, kok ada hukum nikah makruh? Lah, hukum nikah makruh itu berlaku bagi seseorang yang punya keinginan untuk menikah, akan tetapi dia belum memiliki biaya nikah. Loh, kenapa kok makruh bagi dia menikah? Karena kalau orang yang tidak punya biaya, dia menikah, maka dikhawatirkan dia menyengsarakan pasangannya. Kemudian yang terakhir, nikah hukumnya haram. Loh, kok ada nikah hukumnya haram? Nikah hukumnya haram itu berlaku bagi seseorang yang ingin menikahi perempuan, tetapi dia menyimpan maksud jahat untuk menyakiti perempuan tersebut. Anak-anakku kelas 12 yang saya banggakan,
Apa tujuan menikah itu? Secara umum, tujuan dari pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, atau yang disebut dengan sakinah. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan, dan juga keluarga dari keduanya. Kemudian berikutnya, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sekaligus dengan hawa nafsunya, termasuk nafsu seksual. Oleh karena itu, Allah Ta'ala juga menurunkan syariat pernikahan untuk memberikan solusi kepada manusia untuk menyalurkan nafsu seksualnya dengan cara yang sah. Kemudian berikutnya, tujuan daripada menikah adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, apa tujuan daripada menikah itu? Untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya masih banyak lagi tujuan daripada menikah itu yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Karena dengan menikah, maka garis keturunan itu bisa dikatakan sah dan berhak mendapatkan warisan. Apa dalil pernikahan itu? Banyak sekali tendensi atau dalil pernikahan, baik diambil dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara dalil Al-Quran adalah Quran surat An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kalian dan orang-orang yang soleh dari hamba sahayamu dan budak perempuanmu. Jika mereka dalam keadaan fakir, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari anugerahnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha luas dan maha mengetahui. Ada juga dalil daripada pernikahan yang diambil dari Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang berfikir. Ada juga dalil yang diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa alaihi bis-sawmi fa innahu lahu wija.
Ini hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Telah berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk biaya nikah, maka hendaklah dia menikah. Karena pernikahan itu akan membuat dia tertunduk. Maksudnya akan membuat pandangannya tertunduk khusyuk dan akan membuat dia lebih bisa menjaga kemaluannya. Dan barang siapa yang belum mampu biaya nikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa akan menjadi obat baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa itu rukun nikah? Dan bagaimana syarat masing-masing daripada rukun nikah? Rukun nikah ada 5. Yang pertama adalah calon mempelai laki-laki. Yang kedua, calon mempelai perempuan. Yang ketiga, wali. Yang keempat, 2 saksi. Dan yang kelima, sigot atau bentuk ucapan. Sekarang, apa syarat mempelai laki-laki? Syarat mempelai laki-laki ada 7. Yang pertama adalah tidak sedang ihram. Maksudnya, seorang laki-laki tersebut tidak sedang melaksanakan ihram haji atau ihram umrah. Yang kedua, tidak terpaksa. Artinya, dia menikah dengan kehendaknya sendiri. Yang ketiga, laki-laki tersebut ditentukan. Maksudnya bagaimana? Tidak sah seorang wali menikahkan putrinya dengan salah satu daripada 2 orang. Maksudnya bagaimana? Calon laki-laki itu harus ditentukan. Kalau misalnya Zaid, maka harus Zaid. Jangan digantung antara Zaid dengan Umar misalnya. Kemudian syarat yang keempat, tahu nama atau dari ciri calon istrinya. Seorang laki-laki yang ingin menikah harus tahu nama perempuannya atau ciri-ciri daripada calon perempuannya. Kemudian yang kelima, bagaimana? Yang kelima syaratnya adalah tahu kalau calonnya itu bisa dihalalkan. Maksudnya bagaimana? Perempuan yang bisa dihalalkan itu adalah perempuan yang bukan istri orang lain atau perempuan yang tidak sedang dalam melaksanakan iddah. Yang keenam, apa syaratnya? Benar-benar laki-laki. Artinya apa? Kalau ada orang aslinya perempuan, tetapi dia dioperasi plastik atau melakukan operasi apa sehingga dia menjadi laki-laki, maka itu tidak sah. Kenapa? Harus benar-benar laki-laki. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tidak ada ikatan mahram antara keduanya. Maksudnya apa? Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada ikatan mahram. Apa itu mahram? Nanti akan dijelaskan. Sedangkan syarat daripada mempelai perempuan itu ada 4. Yang pertama adalah dia tidak sedang ihram. Yang kedua, dia ditentukan. Sama penjelasannya dengan mempelai laki-laki. Artinya apa? Perempuan yang dinikahkan oleh wali itu harus ditentukan. Jangan antara 2 perempuan atau salah satu di antara anak saya, maka itu nikahnya tidak sah. Yang ketiga, syarat mempelai perempuan itu adalah wanita yang bisa dihalalkan. Maksudnya apa? Wanita yang tidak sedang menikah dengan orang lain, atau wanita yang tidak sedang melaksanakan iddah, atau wanita yang tidak ada hubungan mahram. Dan yang terakhir, syarat nikah itu apa? Harus benar-benar perempuan, bukan laki-laki yang operasi kelamin. Sekarang, siapa yang bisa menjadi wali nikah itu? Orang yang bisa menjadi wali nikah jika memenuhi 8 syarat. Yang pertama, tidak ada paksaan. Artinya yang menjadi wali nikah harus tidak dipaksa, tetapi dengan maunya sendiri. Kemudian, yang kedua harus merdeka. Artinya apa? Dia bukan budak. Yang ketiga, harus laki-laki.
Jika ibu misalnya, maka tidak boleh menjadi wali. Kemudian yang kelima, tidak fasik. Maksud daripada tidak fasik adalah dia itu tidak pernah melakukan dosa besar walaupun satu kali, ataupun tidak selalu melaksanakan dosa kecil, tidak terus-menerus dosa kecil maksudnya. Kemudian yang keenam, akalnya masih normal, artinya dia tidak gila, atau akalnya itu terganggu karena dia sakit stroke dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, dia tidak sedang dibatasi gerakannya. Kalau dalam istilah fikih disebut dengan mahjur alaih. Dia tidak sedang mahjur alaih atau dibatasi gerakannya. Kemudian yang terakhir, apa syarat daripada calon wali itu? Maka syarat daripada wali itu adalah tidak sedang ihram. Artinya apa? Kalau ada orang sedang ihram, maka dia tidak boleh menikahkan putrinya. Sekarang, dua saksi yang bisa menjadi saksi nikah itu bagaimana syaratnya? Syarat dua saksi nikah itu ada dua. Secara ringkas ada dua. Yang pertama, syaratnya adalah dia memenuhi persyaratan jadi saksi. Apa syarat-syarat menjadi saksi itu? Lah ini sengaja saya tugaskan kepada anak-anak kelas 12. Nanti kalau sudah menemukan syarat-syarat jadi saksi, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian syarat saksi yang kedua apa? Dia tidak menjadi orang yang harus jadi wali. Lah, maksudnya apa itu? Artinya orang yang boleh menjadi saksi itu bukan orang yang seharusnya menjadi wali. Misalkan ada saudara laki-lakinya seorang perempuan, ayahnya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal. Maka perwalian kan pindah kepada saudara laki-lakinya. Maka saudara laki-laki itu tidak boleh menjadi saksi pernikahan perempuan tersebut. Anak-anakku kelas 12 yang saya banggakan, sekarang rukun terakhir yaitu sigot atau bentuk ucapan. Apa syarat-syarat daripada bentuk ucapan dalam akad nikah ini? Ketahuilah bahwa syarat-syarat bentuk ucapan dalam nikah itu sama dengan syarat-syarat bentuk ucapan di dalam jual beli. Apa syarat-syarat bentuk ucapan dalam jual beli? Silahkan anak-anakku sekalian cari informasi tentang hal itu, kemudian taruh di kolom komentar. Atau kalian catat di buku catatan PAI. Itu syarat yang pertama. Kemudian, ada tambahan syarat untuk pernikahan itu. Apa tambahan syaratnya? Maka bentuk ucapan di dalam akad nikah itu ditentukan lafadznya, yaitu lafadz nikah, ankahtuka, ankahtuka, begitu. Kemudian juga boleh menggunakan lafadz tazwij, misalnya zawwajtuka, ankahtuka atau zawwajtuka, atau kalau ulama itu digabungkan kedua-duanya, ankahtuka wa zawwajtuka. Ada yang membalik, zawwajtuka wa ankahtuka, tidak masalah. Atau juga bisa menggunakan terjemah daripada keduanya. Misalnya apa? Misalnya kawinkan. Saya kawinkan kamu dengan anak perempuan saya yang bernama Hindun misalnya. Maka sudah sah. Anak-anakku kelas 12 yang saya banggakan, setelah kita mengetahui pengertian nikah, hukum nikah, dalil nikah, syarat rukun nikah, maka sekarang kita mempelajari apa kira-kira hikmah daripada pernikahan itu. Ada banyak hikmah yang bisa kita petik daripada pernikahan. Yang pertama adalah pernikahan merupakan solusi yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Kalau di dunia non-muslim dikenal dengan seks bebas, maka di dalam Islam dikenal dengan pernikahan sebagai solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Kemudian yang kedua, apa hikmah nikah itu? Jadi pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Kemudian yang ketiga, pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan
dan keibuan yang bisa menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Kalau ada seseorang ketika masih membujang, dia egois, maunya sendiri, ketika dia menikah maka nanti akan terpanggil naluri keibuannya atau naluri kebapaannya, sehingga dia nanti timbul rasa kasih dan sayang kepada keluarga. Kemudian yang keempat, pernikahan akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Orang kalau menikah, maka dia akan lambat laun menjadi orang yang tanggung jawab. Kemudian yang kelima, pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Karena dalam pernikahan itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan, juga hubungan antara dua keluarga, dan itu adalah pondasi daripada masyarakat. Itu yang bisa dijelaskan tentang hikmah pernikahan. Anak-anakku, siswa kelas 12 yang saya banggakan, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang pernikahan dalam Islam. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan nikah, seperti apa itu sodak atau mas kawin, apa itu mahram, bagaimana urutan wali, kemudian apa itu yang dinamakan khulu, li'an, ila, dan lain sebagainya, kita akan bahas di video berikutnya. Anak-anakku sekalian, silahkan pelajari tentang pernikahan di dalam buku-buku kalian atau referensi yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat ke depan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.